tahu aja ya. Yang pertama Fibonacci retracement yang tadi kita bahas. Apa itu Fibonacci retracement? Ya. Ini mengacu pada area support atau resisten. Menggunakan garis horizontal seperti yang tadi saya perlihatkan. Nah, level-levelnya apa aja? Levelnya ini tadi ya. Level yang umum ini 0, 23, 38, 50 ya. Ya. Level 88 ini kadang-kadang nggak ada. Nah, di sini tadi punya saya ada level 11, tapi di sini nggak ada. Jika lewat level 100, maka kemungkinan harga akan menuju level 127, 141 atau 161. Jika bergerak kembali ke area level 0, ya menembus level 0%, maka Fibo-nya menuju ke area extension ya. Minus 27,6% ataupun yang lebih jauh minus 57. Nah, ini level yang paling signifikan adalah tadi ya 61, 161. Ini zona pullback. Biasanya dipakai untuk zona-zona pullback. Seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Ya, ini area-area pullback ya. Nah, di sini 38 ini pullback menuju ke bawah. Kalau ini tembus, area pullbacknya di 61 sini menuju ke bawah. Kalau ini tembus di 100. Jadi kayak gitu. Level yang sudah di retest atau sudah terjadi rejection atau penolakan ya, bukan tidak akan kembali lagi untuk di retest sampai 2 hingga 3 kali. Ya, biasanya yang keempat, retest yang keempat itu jebol biasanya. Biasanya seperti itu. Nah, jika harga kena hit SL, tapi harga kembali lagi ke arah sebelumnya, maka Anda boleh untuk OP kembali sebenarnya. Karena SL itu untuk menjaga keamanan manajemen. Karena SL itu untuk menjaga keamanan, manajemen modalnya. Jadi kalau kembali lagi itu kita OP lagi ya SL di area yang sama. Biasanya harga akan lari setelah kena area SL itu. Maka Anda bisa memilih untuk ada 2 cara ya. Anda OP kecil terus SL-nya di tempat yang sama. Kemudian yang kedua adalah OP yang agak besar setelah kena SL. Jadi kalau ragu-ragu ya OP-nya kecil-kecil dulu aja. Jadi
Nanti untungnya, kalau betul untungnya ya kecil, tapi nggak apa-apa kan, nanti resikonya kecil. Jadi latihannya di situ. Nanti lama-lama kalau dilatih seperti itu, kita jadi apa namanya, punya feeling, terbiasa di area-area tersebut. Nah seperti ini kan ada retrace ya, lanjut lagi, terus ini retrace. Ini kan area yang sama, yang tidak tertembus 2 kali. Biasanya kalau sudah 2 kali ya tertembus, ini lanjut. Jadi di sini kuat-kuatan ya, kuat-kuatan area sebelumnya, support sebelumnya, sama ini level yang baru terbentuk yaitu level 38. Nah, yang kedua adalah Fibonacci expansion atau Fibonacci ekspansi. Ekspansi itu kebalikan dari retrace. Retrace itu kan artinya tolakan ya. Retrace tolakan. Kalau ekspansi itu kelanjutannya. Kalau ekspansi itu sudah lebih dari level 0 berlanjut expand. Nah, tipe ekspansi ini ada level penting, yaitu level 61 dan 100. Kalau kita level pertama adalah 38, ya, itu ketembus. Maka level kedua adalah 61. Kalau 61 ketembus, berarti kita sudah siap-siap bahwa harga akan mencoba retest ke area 100. Ya, ini biasanya setelah 100 tembus, dia melakukan ekspansi. Maka kita bisa pasang tipe ekspansi kalau sudah menembus 61 ini. Nah, jadi seperti ini ya gambarnya. Ya, harga yang menembus skill level berpulang menuju level yang lebih tinggi lagi. Seperti ini ya. Acuannya Fibo ekspansi itu 3 ya. 1, 2, 3. Ini kalau dikombinasikan sama wave ya. Elliott wave ini bisa. Ya. Nah, level-levelnya ini nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, ini adalah level di atas 100. Ya, yang tadi saya bilang 161. Yang berikutnya Fibonacci channel ya. Apalagi dia beda sama trend channel. Ya. Jadi Fibonacci channel itu adalah variasi dari pola Fibonacci di mana trend levelnya dijalankan secara diagonal, bukan horizontal, sehingga bisa membentuk suatu channel. Ya, channel ini digunakan untuk memperkirakan support dan resisten dengan cara yang sama seperti Fibo yang retracement tadi, namun mengikuti tren pendek ya. Nah, banyak juga yang pakai ini digabung seperti ini contohnya ya. Jadi kalau tadi level-levelnya itu horizontal, kalau ini agak diagonal, mengikuti dari arah pergerakan channel ini ya. Ya, jadi kalau channel ini sudah tembus, maka ini ke area-area mana sampai level ya. Ini 161, 200,
sampai 361. Jadi seperti itu. Ya, adalah Fibonacci Fan lagi itu Fibonacci Fan itu dibuat untuk menggambar level trendline melalui dua titik ya, yang tertinggi dan terendah sebagai periode level pertama. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, jarak vertikal antara dua titik tadi ada rasio 38, 50, dan 61. Nah, tiga level titik ini disebut sebagai barisan kipas. Seperti kipas gitu atau fan. Ya. Yang digambar melalui garis titik paling kiri atau starting point, titik awal, ke masing-masing tiga titik kanan yang mewakilinya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah titik awalnya, starting point. Ya. Kemudian ini ditarik garis pertama ya, 0%. Titik yang tertinggi, kemudian di sini titik yang terendah, yaitu 100%. Nah, di tengah-tengahnya ini ada Fibonacci retracement 3850 sama 61. Yang titiknya ketemu searah sama garis ini. Yang kelima adalah Fibonacci time zone. Yang kelima ya, Fibonacci time zone ini ada waktu, ya, jarak dan waktunya yang digunakan untuk menentukan atau meramalkan pembalikan. Titik awalnya atau starting point yang dipakai adalah titik paling rendah atau paling tinggi dari swing yang terakhir atau terdekat. Ya. Seperti ini penampakannya. Supaya tahu semua ya. Ya. Ada cluster. Ada zona. Jadi ada zona 21 ke depan, 34, 55, 89, 144 ya. 21 hari menandai zona waktu ke-8. Seperti ini gambarnya. Biar nggak bingung. Ini hanya sekedar tahu aja. Nah, caranya ya. Zona 8 ada 21, zona 9, 34, 55, 89. Nah, seperti ini. Biar jelas. Ya, ini ada levelnya ya. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ya, ini jika tertembus maka harga akan terus mengikuti tren. Nah, seperti ini. Tambah panjang ya. Biasanya di titik-titik ini ada melakukan pembalikan.
titik terendah. Anda bisa mempelajarinya secara teratas ya. Nah ini contoh-contoh menggunakan Fibonacci time zone. Ya, yang terakhir adalah Fibonacci arcs. Arcs itu lingkaran. Fibonacci arcs. Arcs setengah lingkaran ya, yang bisa meluas dari garis trend. Kurva atau arcs-nya itu pada pertama dan ketiga merupakan Fibonacci rasio 38% sama 61%. Sedangkan busur yang kedua adalah diatur pada 50%. Jadi pakai 3 busur juga ya. Membentang dari lembah ke puncak kalau naik ya. Nah, ini menandai potensi breakout atau rejection. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi starting point-nya di sini yang terendah, kemudian ditarik ya tertinggi. Maka rejeksinya kemana? Ya, ini. Ini titik 38, 50 sama 50. Ya. Jadi biasanya itu dari 38 ini dia akan teruskan ke naik ke atas. Kalau tembus lagi dia ke 50. Kalau tembus lagi dia ke 61. Nah, ini pertahanan terakhir 61 biasanya dari sebuah kenaikan. Jadi kayak gitu. Nah, seperti ini. Ya. Pada usul yang ketiga ini kuat turun. Nggak mau menembus sampai naik lagi. Jadi seperti ini ya. Tadi perlawanan. Nah, ini area-area yang seperti biasanya yang paling aman adalah menunggu breakout. Ya, yang paling riskan sebelum breakout. Sedangkan yang paling aman adalah setelah pullback. Nah, ini semua pilihan masih. Nah, lanjutkan. Ya, kalau adalah poin pentingnya saya ulangi sekali lagi ya, ini kondisi fundamental ini kita memperhatikan kondisi kandang, kesehatan sapinya bagaimana, kandangnya bagaimana, baik atau enggak. Itu kan penilaian fundamental ya. Ini bisa dinilai pada sebuah negara, misalkan negara Amerika atau Australia, bagaimana fundamentalnya, terus ekonomiannya. Kalau bagus maka harganya biasanya akan terus naik. Tapi teknikal ini mau bagus atau mau jelek perekonomiannya, yang penting ini ada konfirmasi teknikal ya, buntutnya ini yang sehari-hari bisa diambil peluang untuk trading. Jadi seperti itu untuk mengambil profit. Bedanya seperti itu. Ini kita nggak membutuhkan yang dalam besar, yang penting keseharian atau trader jangka pendek. Ya seperti yang saya katakan yang lalu ya, kita harus mempelajari cara bacanya ya, awal kalimat, kata-katanya dan paragrafnya, sehingga kita bisa tahu cerita dari ini menjurus ke arah naik atau menjurus ke arah turun. Ujung-ujungnya atau tujuannya kita bisa ambil posisi ketika harga mau naik, dan kita ambil posisi juga posisi harga mau turun. Itu ujung-ujungnya di situ. Jadi semua itu kembali ke candle ya. Kita baca candle Fibonacci ini yang dihitung itu bisa buntutnya atau bisa closing candle-nya ya. Ya, pada penembusan-penembusan itu yang penting adalah closing candle-nya. Ya.
Tapi pada penarikan level itu yang dihitung buntutnya. Ingat-ingat itu ya. Jadi penembusan itu yang diperhatikan closing candle-nya. Sedangkan ketika menarik garis Fibonacci itu yang diperhatikan buntutnya juga. Karena harga sudah melewati area tersebut. Nah, area-area strategi kalau pada Fibonacci itu seperti ini ya. Ini adalah sebetulnya Fibonacci. Misalkan ini 0. Ini level 100. Ini level 50. Ya. Setelah dia menembus level 50, maka dia ini coba kembali untuk menembus 100. Lalu saya coba kembali lagi masuk ke 100 lagi, tapi tidak mampu, maka akan lanjut ke area berikutnya, yaitu 161, bahkan ke area 227. Jadi seperti itu. Di sini juga ada level-level yang pendek-pendek ini. Ini juga merupakan level loh. Ini level 23-nya. Ini level 127-nya. Jadi semuanya itu levelnya. Jadi kayak gini ya. Buntutnya masuk atau enggak ya. Yang terpenting pada penembusan adalah closing candle-nya. Itu apa namanya? Menandakan kekuatan dari posisi candle-nya pada level itu. Nah, boleh dikasih tulisan pada Fibonacci, pada chartnya, tapi jangan banyak-banyak. Yang simpel-simpel saja. Fibonacci ini akurasinya mendekati 80%. Ya, kira-kira akurasinya gitu. Jadi lah 20% itu adalah persentase kegagalan atau kena SL. Yang 80 itu bisa ambil ke area TP, itu maksudnya. Bisa dimainkan pada PRA, mata uang, komoditi atau saham juga bisa. Terus time frame-nya juga bisa bermacam-macam ya, dari D1, H4 atau H1 ya. Yang paling direkomendasikan ya. Kalau yang terlalu tinggi itu tidak direkomendasikan karena peminatnya sedikit, atau yang terlalu rendah juga tidak direkomendasikan karena kecepatan perubahannya lebih cepat berubah. Nah, tipenya bisa swingnya. Kalau Fibonacci ini biasanya dipakai dalam tipe swingnya. Karena apa? Ini posisinya agak lama, bisa 1-2 hari gitu. Jadi kita mengambil keputusannya tidak terlalu cepat, tidak apa-apa. Yang penting kita punya acuan. Ya, berikutnya seperti ini ya. Fibonacci juga plus action. Karena melihat penembusan atau reversal tadi ya. Ini saya ulang lagi, fungsi khususnya ya